Dan Nick Bostrom ini adalah sebenarnya filsuf dan ahli teori yang sangat terkenal karena karyanya di bidang kecerdasan buatan itu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan mahasiswa saya, mahasiswa kajian strategik Pak Universitas Indonesia, dan biasanya khusus untuk kajian strategik global. Teman-teman sekalian, para mahasiswa pasca sarjana, terutama sekali misalnya untuk kajian ilmu kepolisian dan kajian teroris, kuliah ini adalah kuliah sebenarnya tambahan dari penjelasan-penjelasan dari kuliah-kuliah yang sifatnya kita berikan terstruktur sesuai dengan yang ada pada rencana perkuliahan. Ini di luar itu, tetapi kita mencoba menjelaskan tentang permasalahan mengenai dampak dari artificial intelligence, dan Nick Bostrom ini adalah sebenarnya filsuf dan ahli teori yang sangat terkenal karena karyanya di bidang kecerdasan buatan itu. Teman-teman sekalian, jadi dia menjelaskan satu pemikiran tentang transhumanisme dan etika teknologi yang muncul sebagai dampak dari apa yang kita sebut tadi, perkembangan teknologi informasi, terutama sekali artificial intelligence itu yang bisa sebenarnya kecerdasannya lebih dari kecerdasan manusia. Dan oleh karena itu sebenarnya Bostrom ini mengingatkan supaya kita harus tetap, ya bagaimanapun misalnya teknologi informasi itu banyak membantu kita, terutama sekali di dunia akademis, tetapi dia mengatakan bahwa harus tetap berhati-hati karena ada masalah-masalah yang bisa dimunculkan negatif dari perkembangan teknologi artificial intelligence itu. Bostrom ini sebenarnya seorang ahli yang masih dikatakan relatif belum tua sekali. Jadi dia lahir pada 10 Maret 1923 di Helsingborg, Swedia. Dia meraih gelar sarjana dalam beberapa disiplin ilmu, termasuk filsafat, matematika, dan sebelumnya ia kemudian melanjutkan ke University of London untuk gelar PhD dalam filsafat. Dan saat ini Bostrom adalah profesor di Universitas Oxford. Ya, ingat teman-teman sekalian, banyak sekali misalnya pemikir-pemikir yang kita bicarakan dalam perkuliahan ini adalah profesor dari Harvard, Oxford, dan beberapa universitas terkemuka lainnya. Dan dia sekarang itu sebenarnya dipercaya sebagai direktur dalam Future of Humanity Institute, sebuah pusat penelitian yang ia dirikan untuk mempelajari risiko eksistensial dan masa depan dari peradaban manusia yang diakibatkan terutama sekali oleh perkembangan teknologi yang kita sebut tadi dengan artificial intelligence. Bukunya paling terkenal adalah berjudul Super Intelligence, Arts Danger Strategies, dan ini sebenarnya terbit pada tahun 2014. Melalui buku ini yang mengeksplorasi kemungkinan dampak dari kecerdasan buatan itu. Dan dia mengatakan kecerdasan buatan itu memang kecerdasan yang bisa melampaui manusia, cerdasnya, tetapi juga jangan terlalu misalnya menganggap bahwa itu bisa menyelamatkan dalam banyak hal, tetapi juga sebenarnya itu bisa berdampak sangat negatif. Dalam buku ini, Bostrom mendiskusikan berbagai skenario tentang bagaimana kecerdasan buatan itu dapat berkembang, seperti tantangan dan bahaya yang mungkin muncul, dan itu mungkin bisa melalui karyanya. Dan dia mengatakan misalnya dia mengatakan bahwa karyanya itu telah menjadi salah satu suara terkemuka ya dalam diskusi tentang bagaimana teknologi masa depan dapat membentuk keberlanjutan manusia, tetapi juga tetap harus hati-hati untuk memikirkan dampak yang mungkin dari perkembangan teknologi itu. Teman-teman sekalian, jadi Nick Bostrom membahas tentang bahaya dan strategi yang terkait dengan perkembangan super intelligence dalam bukunya tersebut. Teman-teman sekalian,
Bostrom menggambarkan bagaimana mungkin munculnya kecerdasan buatan yang melebihi kecerdasan manusia itu. Dia mengatakan bahwa dapat sekali misalnya kecerdasan buatan itu memiliki konsekuensi yang dapat sangat besar bagi umat manusia. Dan Bostrom menyoroti isi dari risiko superintelijen itu yang mungkin tidak akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan atau kepentingan manusia dan dapat saja menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau bahkan berbahaya. Teman-teman sekalian, kalau saya baca pemikiran dari Nick Bostrom ini, sekarang juga sebenarnya kan ada profesor yang masih muda, yang sekarang namanya adalah dia Stella Christie, yang sekarang banyak sekali misalnya bicarakan tentang super intelijen atau artificial intelligence itu, dan bagaimana misalnya dampaknya, dan juga misalnya dalam pengertian bisa dampak yang sifatnya negatif atau juga positif. Teman-teman sekalian, Bostrom juga sebenarnya membahas berbagai strategi untuk mengelola risiko yang terkait dengan kemungkinan perkembangan super intelijen yang sering sekali dia bergerak sangat cepat. Dan strategi ini menurutnya mencakup pendekatan teknis seperti kontrol keamanan, perancangan keamanan, atau pembatasan kemampuan super intelijen, serta strategi filosofis dan kebijakan seperti mengatur pengembangan kecerdasan buatan dan mempertimbangkan dampak etis dari pengembangan super intelligence itu. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat sekarang hampir semua ilmuwan yang bicarakan tentang teknologi informasi, artificial intelligence, selalu mengkaitkannya dengan dampak etis, karena permasalahan dampak etis ini memang seperti yaitu juga bisa menimbulkan masalah yang sering sekali di luar perkiraan kita. Teman-teman sekalian, Bostrom menekankan pentingnya mempertimbangkan masalah-masalah ini secara mendalam, karena konsekuensi dari pengembangan super intelligence itu dapat sangat signifikan dan bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan umat manusia. Saya ingat misalnya juga dikemukakan oleh banyak ahli bahwa pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang apa yang sering sekali misalnya kita anggap sebagai suatu, katakanlah misalnya suatu hal yang sangat baik membantu manusia, tetapi juga tetap harus diingat bahwa ada dampak-dampak negatif yang muncul dari perkembangan teknologi itu. Nick Bostrom membahas beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk mengelola risiko yang terkait dengan perkembangan super intelijen itu dalam bukunya yang kita sebut tadi. Berikut adalah beberapa strategi yang dibahas oleh Nick Bostrom. Yang pertama adalah kontrol kecerdasan buatan. Jadi kontrol kecerdasan buatan atas artificial intelligence itu, oleh Bostrom dia mengusulkan penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kontrol kecerdasan buatan untuk memastikan bahwa super intelligence itu dapat diarahkan atau dikendalikan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya ini melibatkan pengembangan sistem keamanan dan kontrol yang efektif terhadap agen-agen kecerdasan buatan itu. Yang kedua, dia mengusulkan pengurangan risiko, dan dia mengatakan pengurangan risiko itu dengan memberikan penjelasan pendekatan untuk mengurangi risiko terkait dengan super intelijen itu, seperti dengan mengembangkan protokol keamanan yang ketat Jadi teknologi pencegahan bencana atau strategi yang membatasi perkembangan super intelijen sampai kita lebih memahami implikasinya. Teman-teman sekalian, yang paling mungkin sebenarnya menimbulkan masalah ketika misalnya kita lebih banyak tidak paham tentang dampak yang ditimbulkan oleh artificial intelligence itu, sampai kita misalnya lengah dan selalu menganggap bahwa apa yang dikemukakan atau apa yang kita peroleh dari artificial intelligence itu sesuatu yang semuanya benar. Padahal sering sekali tidak ada data yang bisa dipercaya sepenuhnya dari apa yang dikemukakan atau kita peroleh dari
artificial intelligence itu. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan, ya, atau capability control, ya. Dan ini salah satu strategi yang dibahas oleh cara untuk membatasi kemampuan super intelijen sehingga mereka dapat melampaui batasan yang telah ditetapkan untuk menghindari risiko-risiko di mana super intelijen menjadi terlalu kuat atau berbahaya bagi manusia. Yang keempat adalah kecerdasan buatan itu, ya, bisa kita bentuk sebagai sebenarnya sahabat. Ya, jadi dalam pengertian ini, Bostrom menyoroti pentingnya pengembangan kecerdasan buatan yang ramah, ya, yang secara sadar berupaya untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai manusia secara tidak mengancam keberadaan manusia. Yang berikutnya adalah penelitian tentang etika dan kebijakan. Jadi ethic and policy research. Teman-teman sekalian, pada bagian penelitian dan etika ini, strategi ini mencakup penelitian mendalam tentang aspek-aspek yang terkait, ya, dengan pengembangan kecerdasan buatan itu dan bagaimana misalnya menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengatur pengembangan super intelijen secara global. Teman-teman sekalian, beberapa poin dari strategi ini mencerminkan pemahaman Bostrom tentang kompleksitas dan potensi bahaya dari artificial intelligence itu, serta upaya untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan yang proaktif dan bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologi. Teman-teman sekalian, jadi rupanya dan memang harus kita sadari bahwa bagaimanapun misalnya kemajuan teknologi itu cepat dan bermanfaat, tetap harus menjadi perhatian dan pemikiran bagaimana supaya kita tetap bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologi itu, jangan sampai dia merusak nilai-nilai kemanusiaan. Yang berikutnya adalah pendekatan teknis, kontrol keamanan, dan perancangan keamanan, dan pembatasan kemampuan super intelijen. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya yang dikemukakan ini adalah juga sebagai rangkuman dari penjelasan tadi bahwa pendekatan teknis dalam bentuk kontrol keamanan, perancangan keamanan, pembatasan kemampuan super intelijen itu sesuatu hal yang memang sangat perlu menjadi perhatian, terutama sekali misalnya bagi para ahlinya. Berikutnya dikemukakan yang berkaitan dengan prinsip yang kita kemukakan sebelumnya. Yang pertama adalah kontrol keamanan. Jadi security control ini mencakup pengembangan sistem dan bagaimana misalnya protokol kontrol yang kuat untuk memastikan bahwa super intelligence itu dapat diarahkan atau dikendalikan sesuai dengan keinginan manusia, dan kontrol keamanan dan persetujuan untuk mencegah super intelligence dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Contoh strategi ini termasuk penggunaan algoritma kontrol, mekanisme pengawasan, atau bahkan penggunaan teknologi enskripsi untuk melindungi sistem artificial intelligence dari proteksi penyalahgunaan atau dari potensi penyalahgunaan teknologi itu. Yang kedua adalah perencanaan keamanan. Dalam security by design ini, ini mencakup pendekatan di mana sistem kecerdasan buatan itu dirancang dari awal dengan memperhitungkan aspek keamanan. Teman-teman sekalian, tentu ketika misalnya kita merencanakan dari awal bagaimana memperhitungkan aspek keamanan itu, kemungkinan dampak negatifnya akan berkurang. Perancangan keamanan mengintegrasikan langkah-langkah keamanan ke dalam semua tahapan dalam pengembangan sistem artificial intelligence itu, sehingga risiko penyalahgunaan atau kegagalan sistem dapat diminimalkan. Misalnya, penggunaan teknik isolasi atau sandboxing untuk membatasi akses super intelijen ke sumber daya atau data yang kritis. Yang ketiga adalah pembatasan keamanan. Jadi pada pembatasan keamanan atau capability
limitation. Strategi ini melibatkan pembatasan kemampuan super intelijen itu sehingga ya ia tidak dapat melampaui batasan tertentu yang ditetapkan oleh desainer atau pengaturnya. Pembatasan ini bisa meliputi membatasi jenis tugas atau tujuan yang dapat dikejar oleh super intelijen atau mengimplementasikan kendala teknis yang membatasi tingkat kecerdasan atau otonomi yang dapat dicapai oleh sistem. Sebenarnya apa yang dikemukakan di sini oleh Bostrom itu sepertinya agak terlalu idealis. Karena ada kecenderungan sebenarnya ahli-ahli itu, pada ilmuwan itu justru sebenarnya ingin lebih cepat menghasilkan misalnya teknologi baru dan kemungkinan agak kurang memikirkan dampak yang ditimbulkannya. Yang berikutnya dikemukakan di sini ada beberapa strategi filosofis yang diusulkan oleh Nick Bostrom. Yang pertama adalah tentang bagaimana tadi kita katakan supaya kecerdasan buatan itu lebih dianggap atau menjadikan sebagai sahabat. Dan ini adalah pendekatan filosofis yang menekankan pentingnya mengembangkan kecerdasan buatan yang ramah dan aman bagi manusia atau pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa super intelligence memiliki pemahaman dan nilai-nilai yang sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan manusia. Yang berikutnya adalah ya bagaimana misalnya ya keamanan itu dari yang muncul dari teknologi itu tidak mengancam eksistensi atau kehidupan manusia secara lebih luas. Yang kedua adalah etika pengembangan artificial intelligence. Jadi ethic of AI development ini adalah satu pendekatan filosofis juga, dan pada bagian ini kita mempertimbangkan implikasi etis dari pengembangan super intelijen itu. Ini termasuk ya perhatian tentang tanggung jawab moral dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan, sehingga cara-cara terbaik untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam desain dan penggunaan teknologi ya teknologi yang canggih, termasuk juga misalnya artificial intelligence, dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman sekalian, saya tadi melihat misalnya bagaimana ya tokoh-tokoh masyarakat di depan anggota DPR itu menjelaskan tentang permasalahan fufu fafa. Ini adalah satu pelanggaran yang sebenarnya yang juga dikemukakan oleh Nick Bostrom. Jadi bagaimana misalnya supaya ya teknologi artificial intelligence atau misalnya teknologi informasi itu tidak sampai ya melanggar nilai-nilai etis, apalagi misalnya pelanggaran nilai-nilai etis yang sangat-sangat berdampak luas dan besar. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kebijakan regulasi. Pada kebijakan regulasi ini, strategi adalah melibatkan pengembangan kebijakan dan peraturan yang dapat untuk mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi super intelijen atau artificial intelligence itu. Pendekatan ini dapat mencakup perlindungan hak-hak azazi manusia, pengawasan yang ketat terhadap ya risiko keamanan atau kriteria tertentu untuk menguji dan sertifikasi kecerdasan buatan sebelum diperkenankan ke dalam masyarakat. Jadi sebelum misalnya diperkenalkan ke dalam masyarakat, para ahli mencoba dulu untuk bisa mencari kemungkinan kelemahan-kelemahan yang bisa menyebabkan timbulnya penyalahgunaan, termasuk misalnya pelanggaran-pelanggaran moral. Teman-teman sekalian, berikutnya dikemukakan oleh Bostrom tentang strategi-strategi filosofis yang dikemukakan di atas tadi, mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan moral dan kebijakan yang kompleks terkait dengan pengembangan artificial intelligence itu dengan tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan umat manusia saat menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cepat. Strategi filosofis dan kebijakan
permasalahan etis terkait dengan pengembangan kecerdasan buatan itu, ini mencakup sejumlah konsep dan pertimbangan penting yang juga berkaitan dengan dampak moral dan sosial dari pengembangan teknologi ini. Bostrom berikutnya memberikan penjelasan beberapa hal tentang hal dampak moral itu. Yang pertama adalah strategi filosofis kecerdasan buatan. Yang tadi kita katakan misalnya kita harus bagaimana berupaya untuk menjadikan teknologi itu sebagai sebenarnya sahabat, bukan sebagai yang mengancam manusia. Ini adalah konsep yang menekankan pentingnya mengembangkan kecerdasan buatan yang ramah terhadap manusia, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa artificial intelligence tidak hanya cerdas tetapi juga sadar akan nilai-nilai manusia. Teman-teman sekalian, mungkin ini juga tidak terlalu mudah karena kita sepertinya menganggap bahwa teknologi artificial intelligence itu sendiri memiliki nilai-nilai sejauh misalnya nilai-nilai yang dilakukan atau ditentukan sendiri. Tentu tidak mudah untuk bisa menjadikan dan mengharapkan terlalu banyak misalnya nilai-nilai yang muncul dari teknologi itu sendiri. Tidak mengancam keberadaan manusia dan bekerja sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan manusia itu tentu tidak seperti atau semudah yang kita harapkan. Dan berikutnya dikemukakan bahwa etika pengembangan artificial intelligence itu haruslah merupakan strategi yang fokus pada pertimbangan etis dalam proses pengembangan dan implementasi dan penggunaan artificial intelligence. Ini termasuk diskusi tentang tanggung jawab moral serta pengembangan artificial intelligence dan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat dan risiko artificial intelligence itu. Teman-teman sekalian, jadi kita bisa melihat sekarang bagaimana misalnya pemikiran dari Nick Bostrom tentang bagaimana kita bisa mencoba atau para ilmuwan menciptakan artificial intelligence dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat itu tidak akhirnya berperan yang mengancam manusia, dan pengaturan-pengaturan dan kebijakan yang diperlukan sebenarnya itu mencakup pengembangan kerangka regulasi serta kebijakan yang sesuai untuk mengatur pengembangan dan penggunaan artificial intelligence itu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa artificial intelligence diimplementasikan dengan cara yang aman, adil, dan transparan, serta mempertimbangkan konsekuensi sosial, hukum, etis secara luas. Berikutnya, kebijakan dan permasalahan etis itu menjadi sebenarnya alat untuk perlindungan hak asasi manusia, dan kebijakan ini berfokus pada memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan artificial intelligence menghormati dan melindungi hak asasi manusia seperti hak pribadi, privasi, kebebasan, dan keadilan. Berikutnya adalah transparansi dalam akuntabilitas, penting untuk mengatasi permasalahan terkait bagaimana misalnya tentang transparansi dan akuntabilitas. Artificial intelligence dalam hal ini harus meliputi dan bekerja sebagaimana keputusan yang dibuat dan bagaimana misalnya dampaknya terhadap individu dan masyarakat, dan itu harus menjadi pertimbangan penting untuk pengembangan teknologi ke masa depan. Teman-teman sekalian, kita sudah menjelaskan secara ringkas tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan kemajuan teknologi artificial intelligence itu, dan bagaimana misalnya supaya kita atau para ilmuwan bisa menciptakan artificial intelligence tidak digunakan oleh masyarakat sebagai bagian atau teknologi yang merusak kehidupan umat manusia. Teman-teman sekalian, jadi strategi filosofis, kebijakan dan permasalahan etis ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam mengembangkan
dan penerapan artificial intelligence untuk memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia dan masyarakat secara keseluruhan, sambil mengurangi risiko dan dampak negatif yang dimunculkannya. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian yang penting sebenarnya yang kita dapat pelajari dari pemikiran Nick Bostrom, dan saya pikir apa yang dikemukakan oleh Nick Bostrom ini bisa memberikan manfaat bagi kita untuk bisa memahami ya hal-hal yang positif kita bisa peroleh dan manfaat dari penggunaan teknologi artificial intelligence itu. Tetapi jangan lupa bahwa artificial intelligence itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi kemanusiaan. Teman-teman sekalian, terima kasih atas penjelasan kita tentang pemikiran Nick Bostrom ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sekarang memang tidak mungkin bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi dan artificial intelligence yang begitu berkembang sangat cepat. Dan oleh karena itu, perlu kita, terutama sekali pengguna yang abai sekali dengan dampak negatifnya, harus memikirkan dan mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita hindari untuk menghilangkan atau menghindar dari dampak negatif yang ditimbulkan teknologi artificial intelligence itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ya pemikiran Nick Bostrom ini bermanfaat bagi kita untuk bisa memahami, manfaatkan, dan juga sekaligus juga menghindari dampak negatif dari penggunaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.